Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Jalan Agung Hantu, ratusan hantu melahap jiwa. Kepala Aula Zen berbicara dengan nada dingin di ruang kosong. Gugusan kabut hitam aneh dengan cepat berkumpul di sekelilingnya, membentuk beberapa lubang hitam yang terdistorsi yang mengelilingi tubuh Shoyen. Orang bisa mendengar suara rantai yang bergesekan satu sama lain dari dalam lubang hitam, mengikuti gelombang suara mendesis yang gelap dan keras. Sejumlah besar hantu hitam ilusi tiba-tiba keluar dari dalam lubang hitam. Mereka memegang rantai hitam dan melesat ke arah Shoyen. Shoyen yang dikepung mengernyitkan alisnya. Setelah beberapa pertempuran, cahaya pada penguasa api di tangannya telah meredup secara signifikan dan tidak banyak origin ki yang tersisa di tubuhnya. Meskipun demikian, kilatan cahaya melintas di mata hitam pekat Shoyen. Sudut mulutnya perlahan terangkat saat dia melihat sosok-sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dari sekelilingnya. Pada saat berikutnya, dia dengan gila-gilaan mengendalikan sisa origin ki di tubuhnya. Seluruh tubuhnya dengan cepat membengkak tak terkendali. Gelombang energi yang mengamuk keluar dari seluruh tubuhnya dan retakan dengan cepat menyebar di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, ekspresi kepala Aula Zen langsung berubah drastis di balik topeng itu. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Kepala Aula Zen tidak berani membayangkan bahwa seseorang dengan karakter seperti Shoyen akan dipaksa sedemikian rupa. Berdasarkan apa yang diketahui Istana Hantu, Shoyen belum pernah melakukan hal gila seperti itu di masa lalu. Tidak peduli situasi putus asa macam apa yang sedang dialaminya. Kali ini, sebelum kepala Aula Zen dapat memahami kebenarannya, sebuah ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit. Badai energi yang kuat menyapu dan menghancurkan teknik do miliknya. Langit tempat mereka berdua berada juga hancur oleh badai energi yang kuat ini. Sosok-sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya tersapu dalam sekejap. Teknik do hancur. Pada saat yang sama, ketika yang terakhir terlibat, badai energi yang segera menyusul sekali lagi membuat tubuhnya melayang di bawah serangan energi yang begitu menakutkan. Bahkan dengan kultivasi kepala Aula Zen, menerima serangan ini dalam kondisinya saat ini sudah cukup untuk membuatnya membayar harga yang mengerikan. Bahkan jika dia tidak terluka parah, tak terhitung banyaknya tatapan mata di kota itu melihat energi menakutkan yang tersapu di langit. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Hati mereka sangat tidak percaya bahwa Shoyen akan menggunakan metode penghancuran diri untuk menghadapi serangan kepala Aula Zen. Pada saat ini, kemungkinan hanya kelompok dokter peri kecil dan Susan yang saat ini berada di luar kota yang memahami semuanya dengan jelas. Di sisi lain, semua orang di medan perang tempat kelompok Luochong berada juga mengalihkan pandangan mereka karena ledakan yang menakutkan ini. Mereka juga tidak berani mempercayai pemandangan di depan mereka. Hanya ketika mereka melihat ekspresi tenang kelompok dokter peri kecil, mereka tampaknya telah memahami sesuatu. Setelah itu, tatapan mereka sekali lagi mendarat pada kelompok Susuang di depan mereka. Badai energi yang mengejutkan di langit perlahan menghilang. Sosok kepala Aula Zen akhirnya muncul di depan semua orang. Pada saat ini, jubah hitamnya hancur total. Lebih dari separuh kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya juga telah tersebar, memperlihatkan tubuhnya yang kurus kering seperti kayu bakar. Kulitnya yang hitam pekat berlumuran darah segar. Banyak simbol hitam aneh menutupi seluruh tubuhnya, memancarkan gelombang cahaya aneh. Karena ada simbol-simbol inilah, dia tidak terluka akibat ledakan tadi. Setelah batuk-batuk hebat beberapa kali, sudut mulut Master Aula Zen melengkung membentuk senyum dingin di balik topengnya. Shoyen akhirnya dikalahkan olehnya. Meskipun Shoyen akhirnya tewas, selama dia bukan orang yang membunuh Shoyen, para petinggi tentu saja tidak akan menyalahkannya. Master Aula Zen mencibir sambil perlahan mengangkat pandangannya dari bawah ke atas. Setelah pandangannya melewati sosok hitam, tatapannya langsung tertuju pada kelompok dokter peri kecil. Dia hendak memobilisasi sisa origin ki di tubuhnya, ketika ekspresi di matanya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru menarik pandangannya dan melihat bayangan yang perlahan menghilang di dinding manor awan surgawi. Dari penampakan bayangan itu, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah Shoyen. Itu, Shoyen. Melihat pemandangan ini, mata Master Aula Zen tiba-tiba menyipit. Saat keterkejutan muncul di hatinya, sedetik kemudian, suara angin kencang tiba-tiba bergema di kehampaan di depannya. Master Aula Zen tidak peduli dengan sekelilingnya, sementara emosinya tegang. Dia melangkah di kehampaan dan buru-buru mundur. Tepat saat dia mundur, sosok aneh muncul di tempat dia berada beberapa saat yang lalu.
Sebuah tinju yang dibungkus api ungu menghantam kekosongan dengan keras. Ketika tinju itu jatuh, kekosongan yang tak terlihat itu langsung meledak dan runtuh. Bagaimana? Apakah tadi kamu cukup bersenang-senang? Senyum dingin muncul di wajah Shoyan saat tinjunya meleset. Sosoknya bergetar dan menghilang lagi. Ketika Master Aulazon mengangkat kepalanya, dia melihat sosok Shoyan telah menghilang lagi. Rasa dingin tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia benar-benar ceroboh. Orang yang telah meledak di bawah pengepungan banyak sosok hantu sebelumnya memang bukan Shoyan. Namun, setelah melihat kecepatan Shoyan yang menakutkan, tampaknya kekuatannya secara keseluruhan tidak berkurang banyak. Hal ini menyebabkan Master Aulazon merasa semakin takut. Mereka berdua jelas telah bertarung selama ratusan ronde. Mengapa kekuatan bertarung Shoyan masih begitu kuat? Hahaha, apakah kamu penasaran? Kalau begitu, biarkan tinjuku yang menjawabnya. Ekspresi Master Aulazon berubah drastis. Dia buru-buru berbalik dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia dengan cepat mengangkat tangannya dan mengumpulkan Origin Ki di tubuhnya di telapak tangannya. Kemudian, awan besar kabut hitam menyembur keluar di tengah Origin Ki dan meledak dengan hebat. Gelombang kejut dahsyat yang terbentuk akibat ledakan itu belum sepenuhnya menghilang ketika dihalangi oleh kekuatan tak kasat mata. Di baliknya, tampak ada dinding tak kasat mata. Saat berikutnya, sebuah tinju yang terbakar dengan api berwarna ungu dilontarkan dengan keras. Tinju itu menembus dengan cara yang kuat dan dahsyat dan menghantam dada Master Aulazon. Master Aulazon mengeluarkan teriakan serak dari tenggorokannya dan tubuhnya terpental tak terkendali. Dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku sekarang. Suara pelan terdengar dari mulut Shoyan. Kakinya tiba-tiba menghentak udara kosong dan ia segera mengikutinya. Tangan kanannya terangkat saat matanya menatap tajam ke arah kepala Aulazon yang berada di dekatnya. Pada saat yang sama, di luar manor, Suzan telah menyesuaikan Origin Ki di dalam tubuhnya. Tubuhnya diam-diam naik ke tembok kota. Sementara perhatian semua orang terfokus pada Shoyan, racun yang tersisa di dalam tubuhnya membantu menutupi auranya. Suzan dengan cepat mengumpulkan energi di telapak tangannya. Tirai hitam pekat terbentuk di ruang kosong di depannya. Di langit, di atas manor awan surgawi, Shoyan berjarak kurang dari 1 meter dari Master Aulazon. Tinjunya yang terbakar dengan api ungu melesat dengan ganas di udara. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Shoyan dan Master Aulazon. Hati Master Aulazon dipenuhi rasa takut. Dia tidak punya waktu untuk memobilisasi Origin Ki di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tidak terkendali karena pukulan Shoyan. Dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya saat tinju Shoyan dengan cepat membesar di matanya. Tidak. Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah kepala Aula Hantu, seorang diaken dari Sekte Istana Hantu. Jika kau membunuhku, Sekte Istana Hantu tidak akan pernah membiarkanmu menetap di wilayah tengah. Raungan serak dan tidak jelas terdengar dari tenggorokannya. Namun, Shoyan tidak memperdulikannya. Wajahnya penuh ejekan saat dia tertawa dingin dan berkata, kalau aku tidak membunuhmu, apa kau akan membiarkanku pergi? Kekuatan tinju Shoyan sekali lagi melonjak bersamaan dengan suara tawa dingin. Begitu pukulan ini mendarat, Master Aulazon pasti akan mati. Namun, pada saat inilah tirai hitam pekat dengan cepat terbentuk di ruang kosong tidak jauh di belakang Shoyan. Pada saat yang sama, Dokter Peri Kecil adalah orang pertama yang menyadari situasi di belakang Shoyan. Ekspresi di mata cantiknya segera mengeras. Saat berikutnya, sosok manusia bergegas keluar dari tirai. Tubuh cantik Dokter Peri Kecil juga bergegas maju dengan kecepatan seperti kilat. Hati-hati, Shoyan! Tiba-tiba, terdengar teriakan khawatir. Saat itulah semua orang menyadari sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di belakang Shoyan. Namun, mengingat kondisi Shoyan saat ini, mustahil baginya untuk merespon tepat waktu. Bahkan jika Baihwa dan yang lainnya bertindak, itu sudah terlambat. Hanya Dokter Peri Kecil yang telah menyerbu ke depan saat sosok berjubah hitam itu muncul. Namun, dengan kultivasi Dokter Peri Kecil, jelas mustahil baginya untuk menghentikan Kaisar Asal Bintang 6 Suzan. Hati banyak orang langsung menegang. Sosok Baihwa dan Wojin melesat maju. Bahkan jika mereka menggunakan kecepatan tercepat mereka tetap tidak mampu menghadapi situasi di hadapan mereka. Dalam sekejap mata, sosok berjubah hitam itu sudah muncul di belakang Shoyan. Demi membunuh Shoyan, Suzan telah mengerahkan seluruh kekuatannya ke telapak tangannya. Ia bertekad untuk membunuh Shoyan dalam satu pukulan. Namun, pada saat yang singkat ini juga sosok putih tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan kekuatan penuh sosok berjubah hitam itu. Disertai ledakan teredam, serangan penuh kekuatan sosok berjubah hitam itu sepenuhnya diblokir oleh Dokter Peri Kecil. Serangkaian ledakan daging dan darah teredam terus-menerus terdengar dari dalam tubuhnya.
Hampir pada saat yang sama, dua teriakan keras yang mengandung kemarahan dan keengganan tiba-tiba bergema di langit. Tidak! Shoyan dan Susan berteriak keras serempak. Shoyan tidak menyangka bahwa dokter peri kecil benar-benar akan mempertaruhkan nyawanya untuk menghalangi telapak tangan orang berjubah hitam ini untuknya. Susan juga tidak menyangka bahwa telapak tangannya yang telah dia gunakan dengan seluruh kekuatannya benar-benar akan dihalangi oleh dokter peri kecil yang tiba-tiba menyerbu keluar. Bajingan, kau wanita terkutuk. Jika bukan karenamu, klan suku pasti bisa membalas dendam hari ini. Wajah Susan dipenuhi dengan keengganan. Namun, setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan telapak tangan ini, dirinya yang sekarang juga telah jatuh ke dalam kondisi yang lemah. Kebencian di hatinya semakin kuat saat dia melihat Shoyan yang masih hidup dan berdiri di depannya. Guru, karena semuanya sudah seperti ini, mengapa kamu tidak bertindak saja dan membunuh Shoyan untuk membalas dendam atas klan suku? Susan berusaha sekuat tenaga untuk memeras sisa kekuatan di berbagai jalur ki sambil memohon kepada sang guru di tubuhnya. Tidak, hari ini kau melancarkan serangan diam-diam terhadap Shoyan di depan begitu banyak orang. Hal ini telah menarik perhatian banyak orang. Jika bukan karena lelaki tua ini yang menyembunyikan auramu, kemungkinan beberapa orang tua dari sekte Duai itu akan mengenalimu. Jika lelaki tua ini bertindak sekarang, lupakan fakta bahwa Shoyan telah sadar kembali. Bahkan jika kita benar-benar membunuhnya, apakah kau pikir Wudu akan menjadi orang yang mudah ditipu? Begitu dia mengenali kita, nyawa kita akan dalam bahaya. Tapi Shoyan, tidak ada alasan, karena kali ini kita gagal. Kita akan menemukan kesempatan lain di masa depan. Kita tidak boleh membuat kita berdua mati karena ini. Ayo. Yudu menjerit pelan. Seketika, ia mengendalikan tubuh Susan. Meskipun Susan tidak mau, ia tetap terbang tak terkendali keluar dari medan pertempuran yang jauh. Namun, saat ia berbalik, ia dihadang dari 3 arah oleh Baiwa dan yang lainnya yang terbang dari belakang. Pada saat ini, wajah Shoyan tampak muram saat ia memeluk dokter peri kecil dalam pelukannya. Ia merasakan kehidupan dengan cepat menghilang dari tubuh dokter peri kecil itu. Matanya yang awalnya tenang telah berubah menjadi merah darah saat ini. Bahkan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Hatinya dipenuhi dengan teror dan pada saat yang sama juga dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Shoyan duduk di udara di langit. Di pelukannya ada dokter peri kecil berwajah pucat yang auranya perlahan melemah. Tubuh halusnya lemah di pelukan Shoyan. Sejumlah besar darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Merasakan daya hidup yang semakin redup di tubuh dokter peri kecil, Shoyan buru-buru mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya. Ini adalah pil obat penyembuh terbaik yang saat ini dia miliki. Namun, tepat saat ia hendak membiarkan dokter peri kecil meminumnya, dokter peri kecil melawan dan menghentikannya. Mulutnya mengeluarkan beberapa kata dengan cara yang tidak jelas. Setiap kali ia mengucapkan sepatah kata, aliran darah segar akan mengalir keluar, mengikuti pipinya, dan mengalir ke lehernya yang telah diwarnai merah oleh darah segar, menyebabkan air mata panas dengan cepat menumpuk di mata Shoyan. Sejak ia datang ke benua Yuanwu dan bertemu dengan dokter peri kecil, Shoyan jelas tahu bahwa dia adalah salah satu dari sedikit kerabat dekatnya di benua ini. Alasan ia membawanya adalah untuk memastikan keselamatannya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari ketika dokter peri kecil benar-benar akan mati untuknya. Tidak perlu. Aku bisa mati di pelukanmu untukmu. Aku tidak punya keluhan. Hanya saja, aku tidak rela. Jangan bicara lagi. Kau harus bertahan. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Shoyan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara serak. Dia meraih pergelangan tangan dokter peri kecil dengan satu tangan, dan sejumlah besar kekuatan spiritual dengan cepat mengalir ke dalam tubuh yang terakhir. Namun, dia dengan cepat disela oleh dokter peri kecil. Tidak ada gunanya. Aku tidak punya kesempatan lagi. Aku tidak bisa menerimanya. Aku hanya bisa menemanimu sampai titik ini. Aku benar-benar ingin. Saat dokter peri kecil berjuang, darah yang keluar dari mulutnya menjadi semakin banyak. Dia menggunakan sisa tenaganya untuk meraih kerah bajunya dan mengeluarkan leontin giok itu. Dia ingin mengembalikannya kepada Shoyan. Namun, saat dia mengeluarkannya, leontin giok itu berubah menjadi tumpukan abu hijau tua dan tersebar di seluruh tubuh dokter peri kecil yang halus. Jangan bicara lagi. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tunggulah sedikit lagi. Begitu kau pulih, aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Jangan, Shoyan berkata dengan cemas. Aku benar-benar ingin menjadi seperti mereka dan menemanimu seumur hidup. Pada saat ini, dokter peri kecil yang telah berjuang sampai akhir tidak dapat menahan tangis. Bahkan rasa sakit di tubuhnya tidak sekuat dan sekejam rasa sakit di hatinya. Dari awal hingga akhir,
Pria yang memeluknya seperti kekasih hanya bisa membuatnya berhenti dan menatapnya. Sampai sekarang, ketika dia berada di ambang kematian, dia masih berbaring dalam pelukan Shoyan. Namun, sangat disayangkan bahwa semua ini tidak membuatnya bahagia. Pada akhirnya, dokter peri kecil tersenyum cerah. Senyumnya dipenuhi dengan kesedihan dan kesepian. Matanya yang indah perlahan tertutup saat air mata panas mengalir turun. Tubuhnya yang halus berbaring dalam pelukan Shoyan. Mata Shoyan tampak tak bernyawa. Ia menatap kosong ke arah dokter peri kecil yang tampaknya tertidur dalam pelukannya. Ia linglung sejenak. Tiba-tiba, Shoyan yang berada di langit mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Suara itu seperti sambaran petir yang mengejutkan semua orang yang hadir. Banyak tatapan mata tanpa sadar tertuju padanya. Pada saat yang sama, ada juga cukup banyak orang yang memperhatikan orang berjubah hitam yang saat ini dikelilingi oleh Baihwa dan 2 orang lainnya. Ketika mereka melihat orang ini, semua orang dari kedua belah pihak terkejut. Namun, mereka dengan cepat terus memusatkan perhatian mereka pada Shoyan. Baru pada saat inilah, Lian Er, yang wajahnya benar-benar merah, melesat ke langit. Mata Shoyan tampak kosong saat ia perlahan menyerahkan dokter peri kecil dalam pelukannya kepada yang terakhir. Tubuhnya berangsur-angsur rileks dan lengannya terkulai ke bawah. Hal ini menyebabkan orang berjubah hitam di belakangnya merasakan hawa dingin di hatinya. Ia tidak berani ceroboh. Tangan Shoyan tiba-tiba mengepal saat penguasa Swan berat berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Tepat saat orang berjubah hitam itu menyadari penguasa Swan yang tiba-tiba muncul di tangan Shoyan, sosok Shoyan tiba-tiba berbalik. Matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gila langsung terkunci padanya. Tubuh Shoyan dengan cepat berayun ke bawah seperti sambaran petir. Api ungu yang menyala-nyala langsung memenuhi penguasa Swan. Selanjutnya, cahaya penguasa Swan yang luar biasa tiba-tiba melesat keluar, menabrak orang berjubah hitam itu. Serangan yang begitu cepat dan dahsyat, ditambah dengan jarak di antara keduanya, membuat orang berjubah hitam itu tidak mungkin menghindar. Namun, Yudu tidak takut karena kultivasinya. Dengan menggunakan tubuh Susen, origin Ki hitam dengan cepat berkumpul di antara kedua tangannya. Ke-10 jarinya saling bertautan ketika ia dengan cepat membentuk serangkaian segel. Segera setelah itu, 2 tangan didorong ke depan. Meskipun serangan Yudu tergesa-gesa, dia tidak jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan karena kultivasinya yang kuat. Penguasa Swan berat di tangan Shoyan berayun dengan ganas berulang kali. Setelah langkah pertama, Shoyan berayun 7 langkah berturut-turut. Ekspresi Yudu berubah saat origin Ki yang kuat segera melonjak keluar, menghalangi semua kekuatan 7 langkah. Kau biasa-biasa saja. Yudu terkekeh dingin saat origin Ki menyembur keluar dari telapak tangannya, berniat untuk menghancurkan penguasa Swan Agung yang terbentuk dari 7 cahaya penggaris. Namun, pada saat inilah, penguasa Swan di tangan Shoyan mulai berayun lagi. Langkah ke-8, penguasa pemecah langit 7 lapis akhirnya melahirkan lapisan lainnya. Kekuatan lapisan ini sebanding dengan 7 lapisan sebelumnya, bahkan mungkin lebih besar. Langkah ke-8 terayun keluar, menghabiskan sebagian besar origin Ki dalam tubuh Shoyan. Bahkan kekuatan jiwanya pun terpengaruh. Kekuatan cahaya penguasa Swan di depan Yudu melonjak, menyebabkan rasa sakit yang tajam menyebar dari telapak tangannya. Kekuatan yang terkumpul di antara telapak tangannya hampir habis. Baru saat itulah, ekspresi Yudu berubah drastis. Dia tidak menyangka, kekuatan pertempuran Shoyan tiba-tiba menjadi begitu mengerikan. Dia tidak lagi berani ragu saat dia buru-buru mengedarkan origin Ki di tubuhnya. Kedua telapak tangannya tersentak hebat saat origin Ki melonjak keluar, untuk sementara menstabilkan tubuhnya yang gemetar hebat. Namun, pada saat yang sama, Shoyan benar-benar mengayunkan penguasa Swan besar itu sekali lagi. Bila penggaris yang lebar jatuh dari atas, dan cahaya penggaris yang mengejutkan melesat keluar. 9 langkah berayun keluar, menyatu seperti kilat. Kekuatan yang harus ditahan Yudu tiba-tiba melonjak beberapa kali lipat. Origin Ki baru saja terkumpul di antara telapak tangannya ketika cahaya penguasa Swan yang mengerikan dengan paksa menerobos semua serangannya dan menghantam dadanya dengan ganas. Bahkan area di sekitarnya langsung terbelah menjadi 2. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.